Halo Pisces, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk bacaan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 18 hingga tanggal 24 Juli 2022. Dan seperti biasa, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Energi dan pesan yang disampaikan lewat kartu ini juga bisa kebalik ya. Kalau bukan milik kamu, milik seseorang yang dealing sama kamu. Bisa jadi atasan kamu, pasangan kamu, partner kerja kamu ya, yang mempengaruhi peruntungan kamu di minggu ini. Oke, sebelumnya saya minta maaf untuk Pisces di minggu lalu bagi kamu yang menantikan bacaan karir ya. Kembali lagi saya absen ya. Ya begitulah kira-kira ya. Ada orang untuk masalah finansial nggak pernah mengalami kesulitan, tapi ada masalah dalam hal romantika ya. Demikian juga halnya saya. Masalah saya itu selalu hadir dari orang-orang di sekitar, orang-orang terkasih ya, dari anabul saya. Sebelumnya saya kehilangan 2, dan ya seminggu ini saya sedang fokus ya untuk merawat anabul saya yang sedang sakit, mengidap tumor di bagian dadanya. Jadi doain ya teman-teman supaya anabul saya cepat sembuh. Dan terima kasih untuk pengertian kalian yang kembali lagi ke channel Lexi mendengarkan pesan yang disampaikan lewat zodiak kamu. Ya, semoga bermanfaat dan resonate buat kamu ya. Oke, ada Knight of Swords, Eight of Cups, Five of Wands, Four of Wands, King of Swords, Nine of Cups, dan The Star. Untuk the bottom of the deck kamu ada Two of Wands dan Eight of Pentacles. Ya, ada kerja keras, ada juga semacam keberhasilan ya, tapi ngerasa belum puas ya. Beberapa di antara kamu adalah sosok yang mampu menyelesaikan banyak masalah. Ketika ada tugas tanggung jawab atau ada masalah yang harus dituntaskan, kamu mampu menyelesaikan itu. Untuk mencari solusi juga mampu ya. Ya, ada passion, ada kepercayaan diri mengenai kemampuan ya. Karena di sini saya ngelihat energi kamu adalah energi yang intelektual atau berpendidikan ya. Ada komitmen di sini ya, energinya power nih, strong ya. Ada perubahan-perubahan yang ingin kamu lakukan di karir, project, ataupun kehidupan finansial kamu, ataupun usaha bisnis yang sedang kamu geluti ya. Kamu sepertinya menerapkan peraturan-peraturan cara kamu mengerjakan pekerjaan di rumah, atau disiplin diri, atau ini nih, misalnya di rumah ada aturan-aturan, bagian si A untuk kerja ini, bagian B ini tanggung jawabnya, semacam gitu ya. Ada beberapa di antara kamu saya ngelihat ini seperti membuat aturan baru di dalam rumah terhadap anggota keluarga ya. Ada sesuatu yang baru yang ingin kamu ciptakan di sana. Nah, bacaan ini berhubung general, ini juga bisa diresonetkan dalam bidang lain, seperti kamu yang kerja di kantoran ya. Kamu pengen mereschedule atau mengubah cara kamu di dalam mengatur waktu, cara mengerjakan pekerjaan project kamu ya, cara kamu menyelesaikan masalah atau dealing dengan orang-orang di sekitar kamu di lingkungan pekerjaan kamu. Ada Eight of Cups, ada kekecewaan, kesedihan, ada fokus terhadap hal-hal yang tidak kamu inginkan ya. Bisa jadi kamu mengevaluasi diri kamu dari pengalaman kamu sebelumnya ya, terhadap orang-orang yang konflik dengan kamu, orang-orang yang gak senang sama kamu, orang-orang yang ingin ngejatuhin kamu ya.
kamu banyak belajar dari sana ya, dari kekecewaan atau dari konflik. Dan sepertinya kamu nggak pengen larut terbawa arus, ya, fokus melihat ke belakang. Ya, kamu pengen mengubah diri kamu menjadi seseorang yang lebih bijaksana lagi. Ya, sosok pemimpin, contoh, ya, atau rule maker, seseorang yang membuat aturan-aturan yang positif, yang tegas di lingkungan pekerjaan ataupun di lingkungan rumah tangga yang kamu udah bina. Ya. Ada sikap yang abrasif atau dingin ya. Ini adalah sosok energi yang mature, orang tua, ya. Dan ada Nine of Cups. Sepertinya kamu tahu betul untuk menjadi seseorang yang sukses atau seseorang yang berhasil, bagaimana membangun rumah tangga yang bagus atau bisnis yang bagus, harus dimulai dari komitmen kerja keras, ketegasan, ada disiplin. Ya, itu akan membawa hasil yang menyenangkan di kemudian hari. Kamu sepertinya tahu akan hal itu. Ya. Tapi terkadang saya ngelihat ada beberapa di antara kamu ini mudah goyah, udah buat aturan baru nih, udah ada harus begini misalnya ya. Tapi ada kalanya suatu waktu dia nggak yakin ini bisa berjalan terus nggak ini ya, gitu. Ya. Dan ini yang pada akhirnya selalu membuat gejolak di dalam diri kamu sendiri ya. Ada Star, pengen nih hidup bahagia, rumah tangga yang bahagia, anak-anak bahagia, semuanya disiplin di sana, mereka tahu tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Ya. Pengen dia menjadi sosok orang tua yang sangat tegas, karena itu demi kebaikan mereka. Tapi kok ketika aku melihat anak-anakku dalam keadaan tertentu, aku konflik batin lagi nih, nggak tega gitu ya. Ada semacam konflik batin. Kamu tahu apa seharusnya yang harus kamu aplikasikan di dalam diri kamu terhadap anak-anak kamu ataupun terhadap lingkungan di mana kamu bekerja, tapi kamu sendiri pun kadang konflik batin, kurang yakin apa kamu bisa konsisten ke depannya apa enggak. Kamu berharap ya di sini berharap bahwa apa yang terbaik itu yang hadir di dalam kehidupan kamu. Ya, seperti kesuksesan, rezeki, dapat pekerjaan, ya, kehidupan rumah tangga yang bahagia. Namun itu tidak akan terjadi ya kalau kamu masih dealing dengan diri kamu sendiri. Kamu belum yakin dengan diri kamu sendiri. Ya, beberapa di antara kamu yang pengen pindah rumah nih, ya, atau kamu pengen ganti kerjaan, kamu pengen membuat aturan-aturan di dalam rumah, ya. Kalau kamu nggak yakin, mungkin kamu harus lebih pertimbangkan lagi lah. Pelajari lagi situasinya mana yang cocok gitu. Jangan dipaksakan sesuatu yang nggak pas gitu ya. Karena sesuatu yang nggak pas itu pada akhirnya bisa menimbulkan gejolak, tekanan-tekanan mental atau konflik batin. Baik konflik di dalam diri sendiri terhadap orang-orang sekitar kita, terkhusus anak-anak ya, ataupun anggota keluarga. Oke, ada the Tower, the Emperor, the Stars, Page of Swords, Knight of Pentacles, Six of Cups, dan juga Seven of Pentacles. Ya, di sini ada the Star, di sini juga Seven of Pentacles. Gak mudah ya kan menjalankan suatu prinsip baru, atau gak mudah mengeluarkan diri kita dari orang-orang yang toksik. Ya, Five of Wands di sini konflik batin, bisa konflik kamu dengan orang-orang sekitar kamu, dengan anggota keluarga ya, atau energi negatif kamu pengen keluar dari situ. Ada juga beberapa di antara kamu pengen mengaplikasikan
new rules, aturan-aturan baru yang positif gitu. Tapi kamu pengen mengubah cara pandang ya, cara kamu di dalam menjalankan aktivitas kamu sehari-hari dengan sesuatu yang lebih positif gitu ya. Tetapi itu nggak semudah membalikkan telapak tangan, butuh kerja keras, fokus, kehati-hatian, kesabaran ya. Nah, di satu sisi saya ngelihat beberapa di antara kamu pengen nih, kalau buat peraturan yang baru gitu ya, seperti orang tua misalnya buat aturan baru, tiba-tiba dia terinspirasi gitu ya kan, membuat aturan baru dalam rumah. Nah, besok langsung dijalankan. Terus ini sangat-sangat bersemangat kali di awalnya gitu ya kan. Nah, takutnya tanpa persiapan mental atau tanpa adanya perjanjian di dalam diri sendiri untuk komitmen seterusnya, ya saya nggak yakin ini bisa berjalan dalam waktu jangka panjang yang lama gitu ya. Jadi senantiasa kamu harus mengobservasi orang-orang sekitar kamu ya. Apa kira-kira kebijakan-kebijakan baru, aturan-aturan baru yang perlu dan cocok bagi mereka ya. Tidak memaksa, tidak menimbulkan adanya konflik-konflik nanti ke depannya ya. Disesuaikan gitu. Sama dengan halnya kamu yang pengen pindah rumah atau kamu pengen membuka suatu bisnis baru, menambah usaha supaya lebih besar lagi, atau kamu pengen ganti pekerjaan gitu ya. Nah, jangan memaksakan diri terhadap sesuatu yang gak pas, gak cocok dengan kondisi kamu, kondisi keuangan, kesehatan, ataupun waktu, jarak gitu ya. Harus disesuaikan, nanti bisa jadi menimbulkan adanya konflik, masalah baru gitu ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu di minggu ini akan merasakan adanya kebahagiaan, rasa senang ya, kebanggaan terhadap diri sendiri bahwa kamu pada akhirnya bisa memiliki rumah tangga yang baik, punya anak, udah menyekolahkan anak hingga pada tahap tertentu. Ya, ada kebanggaan tersendiri gitu ya. Tapi di satu sisi kamu mengalami kekhawatiran, kekecewaan, kesedihan, ada semacam konflik batin nih. Bisa jadi kamu di sini khawatir akan masa depan mereka ya. Kamu khawatir apa jadinya nanti mereka waktu mereka sudah besar. Ya. Jadi sesuatu yang tergesa-gesa di sini saya lihat bukan sesuatu yang cukup menjanjikan dalam jangka waktu yang lama. Jadi perlu pertimbangan, perlu pemikiran yang matang ya, perlu pencerahan. Kamu pengen mengaplikasikan aturan baru di dalam dirimu, cara kamu dalam memperlakukan orang lain, cara kamu di dalam memanage keuangan kamu, cara kamu di dalam membuat aturan-aturan di dalam rumah tangga atau di kantor, di lingkungan kamu bekerja, mungkin harus diiringi dengan sikap realistis ya. Juga ada kemampuan nih untuk menyesuaikan dengan kondisi atau situasi baik kamu ataupun orang-orang di sekitar kamu. Jangan memaksakan di sini, supaya kebahagiaan yang kamu harapkan, kedamaian, ketentraman, apa yang kamu cita-citakan ya, pengen punya rumah sendiri, pengen pindah, pengen punya pekerjaan yang lebih baik, pengen punya usaha yang sukses, pengen anak-anak sukses, bahagia ya. Kalau itu merupakan angan-angan atau harapan-harapan kamu ya, supaya itu terwujudkan gitu. Jadi kadang kita harus being flexible gitu ya kan. Kita harus kadang flexible, adjust gitu ya. Harus disesuaikan terhadap kondisi atau situasi, jangan memaksakan. Oke, kalau belum ada keyakinan 100% terhadap sesuatu yang baru yang ingin kamu ciptakan di sini, sebaiknya kamu observasi lagi
ya pelajari lagi situasinya ya. Oke, demikian untuk Pisces. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. Goodbye.